A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri, anak-anak Pasbeki yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar bareng-bareng lagi, duduk sama-sama lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah. Ayaman nyambung aja ya materi kemarin. Jadi anak-anakku semuanya, terutama yang di Pasbeki ini, dunia ini ada 3 tingkatan. Coba lihat, kayak jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jari tengah itu adalah keindahan. Apa? Jari tengah simbol apa? Simbol keindahan. Dunia ini suka banget sama yang indah. Yang ganteng, yang cantik, yang putih, yang glowing. Memang begitu dunia ini. Penampilan yang bagus, rapi, wangi, itu orang suka. Walaupun kadang-kadang yang indah-indah tuh belum tentu itu adalah sebuah kebaikan. Laisa kullu ma yalma'u dzahaban. Tidak semua yang mengkilat itu adalah emas. Bisa kuningan, bisa tembaga. Jadi kalau dunia ini memang suka sama yang indah-indah. Bahkan Allah bilang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Perempuan itu dulu di zaman Islam belum datang dieksploitasi. Jadi serba salah zaman itu. Jadi perempuan ya jadi pemuas nafsu aja. Ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap aib. Punya laki-laki kalau dia miskin jadi budak, diinjak-injak. Datang Islam berubah semua. Perempuan jadi punya harga diri, dihormati, dijaga hak-haknya. Bahkan surat An-Nisa, turun surat An-Nisa. Maka nanti kita akan urutkan dulu. Yang pertama apa tadi? Keindahan. Itu universal. 90% manusia itu suka sama yang indah-indah. Apa yang pertama? Keindahan. Dah. Yang kedua, makin sedikit jumlahnya. Setelah manusia suka sama yang indah, turun ke bawah jari manis, itu namanya kebaikan. Apa yang kedua? Kebaikan. Kalau bahasa Arabnya al-khair. Apa? Al-khair. Jadi manusia itu selain dia suka yang indah, dia suka yang baik. Bantu orang tua, baik. Nyeberangin orang, baik. Ngasih makan orang, baik. Berbagi sayur, baik. Berbuat baik pokoknya. Makanya di Gontor ada istilah, jangan bosan jadi orang baik. Kalau dalam bahasa Arab ada khair, ada ma'ruf, ya kan? Ada thayyib. Kebaikan-kebaikan itu macam-macam bentuknya, nak. Intinya, kalau sudah bicara kebaikan, dia langsung berkurang satu lagi, turun ke bawah. Nah, apa yang Ayaman mau sampaikan pada pagi hari ini? Ada level selanjutnya, yang paling tinggi. Jadi nomor 3 yang paling rendah itu namanya tadi keindahan. Naik nomor 2 kebaikan. Nah ini yang paling tinggi nomor 1
Dan jumlahnya sedikit, langsung minoritas. Ini memang sekarang Ayaman lagi nyampaikan berulang-ulang tentang yang ke-1 ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-haqqu. Apa itu al-haq? Kebenaran. Ini pasti sedikit. Makan minum tangan kanan, kencing jongkok, habis subuh jangan tidur lagi. Itu kebenaran-kebenaran yang gak populer. Kerja berbuat ikhlas karena Allah. Jadi suami yang baik. Walaupun istrinya bawel, ngomel dan segala macam, ya udah tetap aja dia jadi suami yang baik. Ya dia bisa ceraikan istrinya, tapi dia bilang udahlah, gak apa-apa, biarlah ngomel tuh bumbu-bumbu aja. Gak ada, tetap aja dia berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Adik-adik nih, anak-anak kan, umur-umur segini ini kan, ya paling yang dipikirannya jajan, ya. Iya kan? Iya, mikirin jajan, mikirin apa gitu. Nanti pasca selesai bikin-bikin jajan, udah beda lagi masalahnya. Jadi kebenaran ini minoritas. Sedikit. Orang ikhlas sedikit. Yang bersyukur sedikit. Yang syukuran banyak. Maka sebenarnya poin pentingnya pagi hari ini nih, al-muhafazatu 'alal haq. Carilah kebenaran itu sekuat tenaga, nak. Dan sumber kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Mungkin nggak spesial. Suaranya kedengaran jelas, itu bukan kemeresek ya, itu suara kipas angin. Mudah-mudahan jelas suaranya. Nah, di mana nempelkannya? Ya, yang TikTok tadi. Coba dicek ya, jelas ya? Oke, baik. Nah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, kita lanjut ya. Al-muhafazatu 'alal haq. Komitmen kepada kebenaran. Di mana anak-anak ini nanti ke depan dihadapkan dengan riba, dihadapkan dengan pinjaman online, dihadapkan dengan judi online, dihadapkan dengan zina yang hari ini orang anggap halal, zina yang dinormalisasi, pinjaman riba yang dianggap biasa aja. Kalau nggak ngutang ya nggak bisa hidup. Kalau nggak ngutang ya nggak punya rumah. Siapa bilang? Kebenaran itu nak minoritas. Jadi kalau bicara keindahan universal, bicara kebaikan universal. Semua orang suka. Begitu bicara kebenaran semua, nanti dulu. Nah kalau ini saya mikir-mikir dulu ya kalau mau ikut ya. Mikir-mikir dulu ya kalau mau praktek ya. Tak mudah. Ajalah berbuat baik, berbagi takjil, sahur on the road, gampang banget. Ini lagi rame kan yang bangunin sahur di tengah jembatan, pakai musik-musik party. Ya baik-baik aja, sampai di level baik aja. Tapi baik belum tentu benar, nak. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar udah pasti baik. Nah benar itu ada berapa? Benar itu ada 3. Benar niat, benar cara, benar tujuannya. Ada berapa kebenaran sayang? 1, 2, cara. Yang ketiga, tujuan. Benar niatnya. In ajriya illa 'alallah. La nas'aluka rizqan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Iki aneh. Ini aneh, nak. Ada orang berbuat baik, ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan apa-apa. Terus orang bilang, kamu dapat apa? Ya tidak ada. Allah dan Rasulnya aja. Masuk sih. Zaman modern kayak gini kok. Cuma berbuat baik gitu aja, tidak dapat apa-apa. Ya tidak ada katanya. Kami tidak berharap balasan dari manusia. Benar niatnya, benar caranya, dan benar tujuannya.
Kalimat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan menghibur baginda Rasulullah saat orang memfitnah bahwasanya Allah meninggalkan Muhammad karena paman Rasulullah meninggal, Abu Thalib, dan istri beliau juga meninggal, Siti Khadijah. Saat itu difitnah, dibilang, oh Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu. Buktinya ayat Quran gak turun. Sempat beberapa waktu ayat Al-Quran tidak turun. Maka turunlah surat Ad-Duha. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak meninggalkanmu Muhammad. Dan tidak juga membencimu. Saat itu Rasulullah sedang diajarkan oleh Allah sebuah kebenaran. Apa? Tidak lagi bersandar dan berharap kepada manusia. Menghilangkan sandaran itu kebenaran, nak. Anak-anak ini kan ada yang orang tuanya masih lengkap di sini? Sebagian besar. Di Kalimantan, di pondok-pondok pesantren yang Ayaman pernah datangin, nak, banyak anak-anak usia-usia kayak kalian ini, bahkan lebih kecil, sudah nggak ada orang tuanya, bahkan nggak pernah ketemu, karena dia dulu diantarin pakai kardus. Paham? Bapak ibunya, mohon maaf, gak tahu berhubungannya di luar nikah atau apa. Begitu lahir gak mau diurusin, anaknya disimpan di dalam kardus, disimpan di depan pondok pesantren. Pondok pesantren yang nyambut. Jadi kalau tanya siapa orang tuanya gak tahu. Ada 4 adik-beradik, usia-usia SD semuanya, dan semuanya menghafalkan Quran. Begitu ditanya, ngapain? Ngapalkan Quran, nak. Kami berharap bisa ketemu sama orang tua kami nanti di surga karena kami gak pernah ngelihat mereka selama kami di dunia. Gak pernah ketemu sama orang tua. Kok masih mau ngapalin Quran, masih mau belajar Quran? Karena ada kecintaan dan itu kebenaran. Al-muhafazatu 'alal haq, menjaga komitmen sungguh-sungguh, komitmen kepada kebenaran. Nabiullah Muhammad SAW juga diajarkan Allah untuk tidak bersandar kepada manusia. Saat itu yang menjadi pondasi dan menjadi backingan supporter luar biasa adalah Khadijah dan juga Abu Thalib. Saat itu Rasulullah kehilangan sandarannya. Sudah bapak ibu nggak ada, paman hilang, istri hilang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan kalimat selanjutnya menyenangkan hati baginda Rasulullah. Apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ada masanya nanti Allah berikan hadiah itu dan kau akan puas, kata Allah, akan ridho, akan senang. Tapi ridho dulu dengan ketetapanku. Jadi kalau Ayaman mentadaburinya kemarin karena ayat ini dapatnya waktu di Mekah. Jadi kalimatnya sederhana. Kalau visi misinya akhirat, tujuannya adalah akhirat, maka wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Selama engkau tujuannya adalah akhirat, maka engkau akan diberi oleh Tuhanmu dan engkau akan berbahagia dengan pemberian Tuhanmu. Tapi kalau tujuannya cuma dunia, engkau pasti kecewa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kenapa orang kok hidupnya gelisah, nak? Kenapa nggak senang, nggak bahagia? Karena berharapnya kalau dia berbuat baik harus langsung dibalas baik oleh orang yang dia tolong. Nggak kayak gitu konsepnya, sayang. Saya menulang ya. Konsepnya nggak begitu. Kita nolong si A. Abang siapa namanya? Mas, siapa namanya, Mas? Nizam. Nizam menolong Lukman juga namanya. Oh, Masya Allah. Nizam menolong Lukman. Lalu Nizam berpikir, kapan ya Lukman balas kebaikan saya? Benar atau salah? Salah. Pokoknya Nizam 2L. Apa, nak? Lakukan, lupakan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kenapa kok bisa ridho? Kenapa bisa senang, bisa bahagia? Karena kita ngasih si A, berharap Allah yang balas. Bukan si Lukman tadi yang membalas.
Kenapa banyak orang hari ini kecewa? Orientasinya masih dunia. Berharap, oh aku kan udah nolong dia, aku sudah bantu dia, kok dia nggak balas jasa? Oh sakit. Pokoknya 2L, lakukan, lupakan. Tak tahu saya udah berapa kali ngomongin ini. Ping sewu kalau bahasanya Pak Syukri dulu, Bapak dulu, ping sewu. Jadi nak, kebenaran ini minoritas. Dan jangan kaget ya, kau pasti sedikit gitu. Orang-orang yang tulus, ikhlas, sedikit. Yang tetap menjaga keikhlasan, sedikit. Yang berbuat gak berharap penilaian manusia, sedikit. Maka Allah bilang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau ada yang diambil oleh Allah di dunia saat ini, nak, yakinlah dan percayalah, terlalu mudah juga Allah datangkan yang baru gitu. Allah bisa ambil kan? Bisa gak Allah ambil? Harta, jabatan, kesehatan. Tapi percaya gak? Kalau Allah juga bisa datangkan lagi dengan sangat mudah. Maka Allah kayak ngajarin baginda Rasulullah gitu di surat Ad-Duha ini. Alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah dulu engkau adalah yatim lalu Allah melindungimu? Jadi kayak diingatkan, di flashback. Oh, iya ya. Wa wajadaka dhallam fahada. Itu kan pertanyaan. Bukankah engkau dulu tersesat, enggak ngerti tentang hukum-hukum? Kalau ditadaburi ke kita sekarang, Ayaman dulu juga enggak ngerti. Pikir yang penting sholat aja. Sholat zuhurnya 1:30 atau 1:30, itu dianggap biasa aja. Karena yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Waktu mengkampanyekan STW, sholat tepat waktu, Ayaman tuh ditentang banyak orang. Karena ora umum. Lagi seminar di hotel-hotel gitu, Mas. Terus saya protes sama pembicaranya, Pak, saya bilang, ayo kita sholat dulu. Habis sholat lanjut lagi seminarnya, enggak apa-apa. Nah ini majelis ilmu, kita harus lanjutkan. Kita bisa menunda. Hah? Wah itu udah mulai, semenjak itu saya serang terus pokoknya. Mengkampanyekan tentang makanan halal. Di dalam roti itu ada potensi haram. Orang bilang, oh tepung terigu aja kok, di mana haramnya? Air mineral, di mana haramnya? Ternyata pas kita kasih tahu, kaget. Terus apa responnya? Ah ribet banget sih hidup, tinggal di hutan aja, semuanya haram. Itulah al-muhafazatu alal haq. Bakso pentol dibakar, ternyata kuasnya pakai bulu babi. Orang bilang, oh itu bukan bulu, itu rambut babi. Oh alah, kopla. Oh Ayaman kenyang udah. Jadi ngadapin, kalau bahasanya Pak Syukri dulu, pisuono sak karepmu. Kalau dicaci maki itu udah amat sangat kenyang sekali. Udah sangat biasa, udah enggak mempan. Karena kalau Ayaman sering bilang sama kawan-kawan di internal, caci maki itu enggak bahaya. Apa? Caci maki itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah pujian. Banyak orang hilang keikhlasannya gara-gara dipuji. Banyak orang hilang ketulusannya gara-gara dipuji. Coba aja lihat. Mbak hebat loh, bisa didik anaknya bisa sukses semua begini. Oh iya dong, siapa dulu ibunya? Lupa hazamin fadli robbi, lupa bilang alhamdulillah wa masya'a fa'ala. Mbak kok anaknya nakal gitu? Itulah anak bapaknya itu. Kalau jelek anak bapaknya. Ini ibu-ibu koplo namanya. Nggak ada di sini, adanya di Samudra Atlantik sana. Kalaupun ada di sini udah lama mati gitu aja. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada.
Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Dulu kau kekurangan, sekarang Allah cukupkan. Teman-teman, pasca siang hari ini distribusi beras, pernah kelaparan? Rasanya enggak. Distribusi, sekarang aja nih. Katanya habis ini mau makan pecel Pak. Enggak ya. Kita dulu enggak punya orang, kita yatim, ada yang melindungi, kita tersesat, ada yang ngasih hidayah. Ayaman dulu enggak ngerti juga, nak makan tuh asal makan aja. Mie tiaw, kue tiaw itu makan, bakso makan, 100% halal, bantai aja. 100% paham? Enggak paham ya? Apa? Tulisannya 100%, bacanya 100%. Nggak ngerti, ternyata baksonya memang digiling pakai daging sapi, tapi di tempat penggilingan itu campur dengan yang pakai daging babi. Kaldu sapinya pakai kaki babi. Nggak peduli halal haram, pokoknya enaan, wa murahan, wa viralan, wa gratisan, wa banyaan. Apa? Enaan, murahan, viralan, wa gratisan, wa banyaan. Ya gitu ya. Lucu ya nak ya. Judulnya bakso sapi, iya, dicampur dengan ini. Judulnya seafood, kepiting saus padang. Bagus kan judulnya? Ternyata pakai angciu, pakai arak merah. Tidak peduli. Dengan santainya orang bilang itu kan alkoholnya sedikit aja. Nanti nguap kok kalau dimasak. Nguap dari Hong Kong. Kebenaran tuh pasti minoritas. Jadi emang mau kasih tahu, anak-anak kalau berada di jalur kebenaran pasti kau sedikit, pasti kau minoritas, tidak punya kawan. Bersiap-siaplah berada di jalur yang sepi, sepi pujian, rawan caci makian. Dan bersyukurlah itulah jalan yang diajarkan oleh para nabi. Sedikit emang, tidak banyak. Ora umum. Apa bahasa Eropanya? Ora umum. Kamu tuh ya dapat apa, suami istri ngurusin sekolah kayak gitu tuh. Emang bisa kaya. Yuk, jangan dibalas. Ayo ikut Ayaman, jangan dibalas. Beda kelas. Coba diulang. Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level. Nah, gitu. Mau makan baca doa dulu, ya Allah semoga apa yang kami makan dan menjadi energi beramal soleh. Ngopo iki? Ribet banget beragama. Mau sholat tidak boleh pakai kaos, kan kalau Ayaman kan memaksa diri sendiri itu untuk pakai baju yang bagus, pakai jas, pakai kemeja, wangi, bersih. Nggak ada tuh sholat subuh tuh, mohon maaf ya, pakai celana dalam yang dipakai tidur tadi malam. Pakai baju yang ada iler-ilernya, pantang. Karena bagi Ayaman, subuh itu harga diri. Subuh itu udah harus fresh, segar, mandi, full dress, atas sampai bawah. Nggak ada ceritanya pakai celana dalam yang dipakai. Itu hak, kebenaran. Lo ngadap manusia yang kita mau, misalnya nih, ada program kebaikan, terus kita mau ngadap investornya. Jangan punya program sedekah air Indonesia, terus mau ngadap donaturnya, pakai baju bagus. Kenapa ngadapi Allah Subhanahu Wa Taala pakai baju jelek? Kenapa ngadap Allah pakai baju yang mambunya udah bau kudanil? Kenapa ngadap Allah pakai mukena yang udah banyak teh lalatnya itu? Begitu Allahu Akbar, wah bau kudanil, bau sapi berendam. Coba lihat yang sholat subuh, gimana gaya sholat subuhnya? Sujud lama banget, kok nggak bangun-bangun? Kira berdoa, tidur. Pakai baju yang terbaik, nah. Ngadap Allah, ya kan? Ada ayatnya ya man? Ada, buka surat 7 ayat 31. Anak-anak nih bisa buka Quran? Coba lihat 7:31. Ini prinsip. Khudzu zinatakum ya bani Adam. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin
Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Pakai kaos boleh Ayaman? Boleh aja. Tapi ya malu gitu loh. Kalau ketemu sama pejabat, ketemu sama orang kaya, pergi undangan, dandannya 3 jam. Undangannya cuma 15 menit. Ada orang yang kayak gitu? Oh, kok semangat banget jawabnya? Jadi Ayaman kalau pribadi ya, memaksa diri itu. Pokoknya siapkan outer atau kemeja atau pakai baju yang terbaik ngadap Allah. Karena yang menciptakan kita Dia, yang ngasih makan beliau Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kenapa ngadap Allah pakai baju yang kalau sujud nampak itu terusan suesnya? Paham? Kaos pendek. Begitu sujud itu terusan sues celengan nampak. Paham nak? Wah, kalau depan Ayaman tuh Ayaman langsung gesek tunai itu, srek gitu. Gestun, gesek tunai. Janganlah, pakailah baju yang bagus. Dapat enggak? 731. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Termasuk nih Ayaman sering ingatkan ya, jangan jadi orang yang SMS, apa? Sudah miskin sombong, banyak utang, gak punya duit, ngambil nasinya banyak, suka gak habis kalau makan nasi. Itu namanya SMS, sudah miskin sombong. Gimana Yaman supaya lunas utang? Tuh nasi kau tuh habiskan. Kau ngambil nasi habiskan, biarpun sebiji nasi. Nanti dibilang apa? Dibilang kelaparan, enggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Kita enggak pernah tahu di mana letak berkahnya. Lihat siapa yang biasa makan sama Ayaman atau biasa membersamai. Lihat di mana Ayaman kalau makan. Dari zaman masih miskin, nak, dari zaman Ayaman enggak punya uang sampai hari ini dengan izin Allah, enggak pernah mau nyisakan nasi walaupun sebutir. Dan enggak berani. Makanya Ayaman tuh paling takut sama nasi kotak. Karena itu porsinya yang nakar orang lain. Gak usah tinggi-tinggi, gak usah lu ngurusin utang dan segala macam. Lihat dulu kelakuanmu ketika makan. Kau makan 3 kali sehari. Lihat, nasi disisain gak? Nggak tahu nih, mumpung masih kecil sayang. Jangan pernah nyesin. Ayaman kalau sama anak-anak Ayaman yang berempat, strict betul. Kalau nengok, termasuk sama Bunda Lihat kalau misalnya di piringnya masih ada sisa, Ayaman langsung tegur di tempat. Ada orang punya utang 14 miliar. Udah tahajud 2:30, udah nyantuni anak yatim dan segala macam kata dia. Terus dia tanya, kenapa utang saya belum lunas? Emang makan depan dia, nasinya masih banyak sisa. Emang saya tahu masalahnya apa utang yang tidak bisa lunas. SMS, masih ada nggak yang suka nyisain nasi kalau makan? Di sini, banyak nggak? Ngambil terus dibuang. Itu SMS namanya, nak. Sudah miskin, sombong. Habisin nasimu, tanggung jawab dengan apa yang kau ambil. Lebih baik nambah. Banyak Ayaman sedih nengoknya. Udah banyak utang. Ya kan? Makannya tabur-taburan, nelongso, rasanya pengen dipangkung kepalanya. Koplat gitu. Jangan ya sayang ya. Jangan ya dek ya. Apa? Nah, gitu. Habisin nasinya, nak. Habis subuh tidur lagi, ya pasti hancur hidupnya. Kalau bahasa Pontianaknya tuh rezekinya pasti sangkut dan sangsut. Sangkut itu lama tak turun, sangsut kalaupun dapat cepat habisnya nggak jelas kemana. Udah tahu miskin, udah tahu nggak punya duit, udah tahu ini masih boros. SE si cangkem elek apa? SE. Nah, apa pagi-pagi ini tembak-tembak ya, tersinggung tinggal left, apa sih susahnya? Cobalah yang ngerasa dirinya tuh masih susah hidupnya, cek gimana kau makan, periksa piringmu. 3 kali sehari tuh. Habis subuh tidur lagi, penyakit. Kenapa SMK ini dibuatnya habis subuh? Itu untuk ngelawan. Belum lama SMK ini baru 12 tahun. Tiap subuh. Tadi malam Ayaman tuh tidur jam 1:30. Apa jam setengah 2, jam 2 gitu lah. Habis ngisi, ya kan? Komit is komit. Pokoknya pagi ini. Ayaman bisa aja langsung minta uzur gitu. Pak Anton mohon maaf ya enggak bisa. Tapi enggak, ini harga diri saya di sholat subuh. Komitmen saya sama Allah, bukan sama manusia.
Bukan jamaah yang perlu SMK, saya yang perlu SMK ini. Karena dengan duduk di SMK ini, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah bukakan pintu-pintu ilmu. Khairu ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baiknya belajar adalah, Ustadz Jawa Timurannya kok fase banget, 10 tahun saya digontor. Jadi mau misuh ala Surabayaan dengan dulu bisa insya Allah. Tapi jangan ya dek ya. Habisin nasinya ya nak ya. Pak Anton minta tolong Pak Anton ya. Mulai pagi ini Pak Anton cek semuanya. Anak-anak nih Pak Edi, tolong anak-anak dicek. Mumpung masih kecil-kecil, kalau yang udah tua-tua udahlah biarlah tinggal nunggu sakaratul maut aja yang tua-tua ini. Daplek dikasih tahu susah. Kasih tahu baper, orang tua tuh gitu kelakuannya. Tapi itu orang tua yang di Samudra Atlantik. Kalau di sini nih soleh-solehah semuanya apa? Mumpung masih anak-anak. Nasi habiskan. Maka kalau udah dapat nasi dari nasi kotak gitu, saya selalu cari mana santri siapa yang bersama. Mas, udah habis nih mas, bagi 2 gitu mas ya. Takut. Nah, Ayaman lebih suka ngambil nasi sendiri karena bisa nakar. Ini insya Allah saya bisa habiskan. Kalau udah nasi kotak, udah takut udah habis. 1 butir nasi itu nak, kita tidak pernah tahu kata Rasulullah di mana letak keberkahannya. Hal basic nak, basic. Maka tadi saya bilang, Ayaman bilang kan, kalau bicara keindahan semua setuju, bicara kebaikan semua setuju. Begitu bicara kebenaran langsung minoritas. Makannya kayak orang tidak pernah makan 3 hari. Masa sampai nasi sebutir aja dihabisin? Itulah letak berkahnya. Jelas nak? Jelas sayang? Apa kita pelajari hari ini? 1, keindahan. 2, kebaikan. 3, kebenaran. Mana yang paling sedikit? Kebenaran. Mana yang paling banyak? Keindahan. Lihat tangannya gini. Mana keindahan yang mana? Jari tengah. Kebaikan? Jari manis. Kebenaran? Jari kelingking. Simbol kebenaran itu sedikit nak. Gak banyak yang mau menjalankannya. Sudah? Hah? 3 poin ini. Tambah, udah nak, udah. Sampun. Pulau wangsul rumiyin. Ayaman hari ini harus ke 3 kota nak. Jadi tidak bisa lama-lama. Tadinya mau ngajak sarapan tapi qadarullah belum bisa ya. Pada nggak mau sih. Iya, pada nggak mau ya sarapan pagi ini ya. Mau? Oh enggak, gitu. Nggak mau. Ayaman hari ini harus ke 3 kota nak. Ayaman harus ke Banjarnegara, ke Purbalingga, sama ke Purwokerto. 3 titik hari ini. Doakan Ayaman sehat ya sayang ya. Bagi-bagi badan. Mudah-mudahan 3 poin ini, ya kan? 3 poin ini mudah-mudahan dimudahkan Allah. Kita mempraktekkan dan menjaganya. Makan pakai tangan kanan. Kencing, ya usahakan jongkok sebisanya. Kecuali ada uzur, misalnya sakit atau ada keluhan apa. Ya kan? Jangan tidur habis subuh. Itu hal-hal basic yang berusaha sekuat tenaga, STW, sholat tepat waktu, baca Quran, baca sama artinya, walaupun cuma 1-2 ayat per hari minimal. Jangan jauh-jauh dari Quran. Ayo lawan, terutama yang ngerasa duitnya masih seret, ekonominya pas-pasan, saldonya sering minta maaf. Jangan sampai kita nih SMS, sudah miskin, sombong. Jadi mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita semuanya. Yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Kita berdoa untuk Pas Beki ini dan seluruh keluarga besar, ibu, almarhum bapak, dan semua guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di sini. Semua murid-muridnya, wali muridnya, santri-santrinya, guru-guru, ustadz-ustadz, para muhsin, orang-orang baik, dan semua yang terlibat juga yang nonton SMK kali ini. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashkurukum ya Ustadi. Masya Allah. Alhamdulillah kita melaksanakan SMK di hari ini. Mohon